sampai 2013 akhirnya kita bangkrut. Habis diutang orang, terus kita mau muter nggak gagal lagi. 2015 awal kita terpaksa tutup lagi. Modal saya real 2015 dulu adalah 400.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di antaranya adalah saya ingin buka uwer ini tidak. Di antaranya adalah Bang, ukuran berapa tokonya? Terus ilmunya. Terus, Mas, niki tokonya ukuran pinten? Saya ingin buka toko sembako modal 200 juta, tapi belum pernah pengalaman pedagang. Minta pendapat Bang, saran. Pedagang itu yang jelas punya barang dagangan dan bisa menjual. Apapun yang dijual, yang jelas syaratnya adalah jujur. Jujur nih namanya pedagang, ya namanya jujur ini jujur dari timbangan, dari permodalan. Kalau modal nggak usah seperti ini umpamanya modal. Ini modal saya nggak usah diomongkan modalnya kalau emang nggak mau jujur seperti ini. Daripada nggak jujur lebih baik tidak diomongkan. Modalnya berapa, yang penting kita jual segitu. Mungkin pelanggan kita yang bisa menilai dengan dengan penjualan kita. Nanti pedagang sendiri pembeli sendiri yang akan menilai penjualan kita. Dan yang jelas pedagang itu harus kuat mental. Jadi apapun saran yang diberikan oleh pelanggan harus bisa menerima dan bisa menyiasati bagaimana caranya. Yang jelas kita itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya untuk pedagang. Di antaranya yaitu kalau mungkin entah itu pendapat yang bagaimana atau bagaimana, kita harus sikapi dengan lapang dan sabar menyikapi pelanggan. Terus gini loh, yang jelas kita menjadi pedagang itu, orang itu ya di musim hujan malah kau udah naik, di musim panas kapan nenek udan, seperti itu loh. Itu padahal kan sudah oke, monggo Mas, sudah kehendak yang maha kuasa. Apalagi kita yang cuma siapa gitu. Fresker ada bungkus mungkin nih kayak bakso ae. Fresker Fresker kayak tantangin ya, katan ya. Fresker kayak tantangin loh. Tantangin ya wayah. Freskernya habis kita wayah order. Oke. Wayah jaluk. Wayah stok. Oke, matur thank you. Hemat plastik. Minyak gorengnya habis belas ya, Mbak. Kebiantaran nek aku dodol lamre rada murah. Ya syukur lah ngono. Iki lho, Mbak. Gunting. Nongkrong olala terus. Teh apa, Pak? Enek teh dandang, teh dandangnya tubruk. Oh iya, siap delivery yuk. Bu, di sana Bu. Nongkrong satu. Ini misalnya 11,5. Berapa Pak murah? Iya Mbak, berasnya muda kayak iki sangang saiki 1 Bu. Closing 2 kresek plus 5 kardus. Sebantuan Mbak, terima kasih. Semoga rezekinya lancar, berkah, barokah. Ini tadi ukuran tokonya berapa? Kita ukur. Oke, kita ukur ya. Kita ukur. Oh Mas, monggo. Oh, klik siap. Kita ukur yang lebar dalam aja ya, Bos. Ini sampai sini 2,20 meter. Tak dengerin yang kena iki. Pas nggon kugi. Apa iki? 2,20 meter tambah
2 meter 20. Gen real ngono lho ukurane iki. Sejane lah ditakoni raming tak kira-kira, demen tak kira-kira 9 meter luar. Kalau dalam berapa ya? Ya tadi. Lah. Meterannya kurang dawa iki. Ukuran toko. Iki 2 meter 80 tambah 2 meter 20. Oke Mas Bro. 2 meter 20 karo 2 meter 80. Enggak. 2 meter 80 tambah 180. Berarti ora iso lek kon ngitung awak kan. 2 meter 20. Tambah 2 meter 80 tambah 1 meter 80 sama dengan 6 meter 80 untuk lebar dalam. Mingkur sakmono lho, Bro. Monggo, Mbak. Ora 9 meter. Tarik tunai. Berapa? Jumlah total keseluruhan untuk luar itu 9 meter itu lebar apa? Lebar kanopi depan itu loh. Lebar kanopi apa gitu jenenge? Emperan depan itu lebarnya 9, kalau nggak salah 9 meter kemarin pemasangannya, soalnya baru aja belum patek lawas. Jadi saya masih ingat, tapi untuk pelong dalam ini cuma 6,80, sekitar 7 meteran lah. 6 meter 80. Ya, segitu loh. Ukuran toko saya itu nggak lebar-lebar banget. Panjang ini ke belakang sampai sini 9, yang sampai sini 6. Udah, itu ya. Lokasinya strategis, tapi modal kurang banget. Kebetulan untuk 5 orang makan modal, sehingga modal berkurang terus. Mau nambah modal, gak punya aset untuk dijual. Solusi dong Bang. Dirubah solusinya. Isen aku yang baru merasa tadi. Makasih Mbak. Matur, thank you. Solusinya menurut saya adalah yang pertama adalah kita rubah pola pikir kita. Jadi kita mencari uang untuk makan, bukan mencari modal. Mencari uang untuk modal bukan, tapi mencari uang untuk mencari uang dari berdagang untuk makan dan minum. Sisanya ntar buat beli sawah, buat beli ya Bro. Oke, terima kasih. Kalau bisa gitu, prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak usah mikirnya nggak usah jauh-jauh. Kalau ada ya kita makan, kalau belum kita cari, seperti itu aja. Plus gitu. Kemana? Jemput kakak. Lah, ini dilimpahkan loh. Awas jangan di situ, nanti kenaan. Sini. Masuk. Sedikit-sedikit ditelateni apa adanya, disyukuri apa adanya lah, terima yang pandem. Pemula hadir. Saya baru aja mulai buka toko sembako modal kecil. Bagi tips dan triknya agar bisa berkembang Kak. Nah, untuk seperti ini, untuk pemula ya. Bagaimana sih cara berkembangnya toko sembako untuk modal yang pas-pasan? Modal pas-pasan seperti saya. Dulu modal saya 400.000 teman-teman. Modal saya real 400.000. Jadi makan minum untuk awal pertama dulu buka toko, kita masih ikut orang tua. Kita masih ikut orang tua. Jadi makan minum campur dengan orang tua. Jadi kebutuhan kita untuk makan dan minum itu nggak kehitung. Jadi kalau ada makanan ya melok mangan, bapaknya madang, mboknya madang melok. Bapaknya dahar, mboknya dahar melok mangan. Jadi seperti itu. Untuk awal buka toko sembako, rumah masih numpang. Dan sekarang ini toko saya masih numpang kok. Masih numpang orang tua. Jadi ini kita masih numpang, semuanya ya numpang toh. Iya enggak? Terus jadi kita itu nggak terlalu pusing-pusing. Jadi bapakku malah kalau saya itu ngoyo gitu. Umpamanya kerja seperti ini ya. Mama kerja seperti ini aja. Ini kan saya sendiri yang garap. Ya, seperti ini kita buat sendiri dan sebagainya untuk pembuatan toko ini. Ini setelah jalan 3 tahun saya baru buat toko ini. Yang dulu toko saya masih kayu itu saya uangnya lah orang ngomong bahasa Indonesia gitu jenisnya. Toko kayu itu sebenarnya dulu jalan, setelah jalan
melihat perkembangan toko semakin baik, semakin hari semakin baik, ya udah kita buat yang lebih besar. Oleh bapak saya, ya nggak usah ngoyo-ngoyo lah. Kalau kerja itu nggak usah ngoyo-ngoyo, semampunya aja sampai gitu. Soalnya saya ketika nggarap ini sendiri itu eh, kalau malam kan sendiri, sering sendiri. Jadi mulai jam tutup toko jam sama habis maghrib sampai pagi, nonstop kita nggak tidur seperti itu sampai diperingatkan oleh orang tua nggak usah ngoyo-ngoyo seperti itu. Terus ya itulah perkembangan toko itu kita sendiri yang bisa menilai, kita sendiri yang bisa mengembangkan bagaimana sih. Semua kalau saya seperti ini kalau jualnya ini juga bisa mengembangkan penjualan kita semakin laris. Umpama dalam satu biji harganya 3.000, satu biji 3.000, tapi kalau belinya 4 kalau belinya 5 biji itu enggak 3.000 menjadi 14.000 seperti itu loh. Jadi kita potong 1.000, ada potongan 1.000. Kalau di toko saya seperti itu penerapan harga dan sebagainya, mungkin seperti itu bisa mengembangkan, bisa memacu perkembangan toko sembako kita. Ya Mas, saya lagi mau ngewarung. Mudah-mudahan saya sukses kayak Mas. Gimana caranya ngewarung? Pengen sukses kedepannya, pengen toko grosiran sukses. Kategori sukses menurut saya melihat orang tua saya senyum dengan keadaan saya, itu menurut saya sudah sukses. Entah itu kaya kah, entah itu tidak atau bagaimana. Yang jelas orang tua kita melihat kita tersenyum, itu menurut saya sukses. Entah kalau kaya itu nggak menjamin kita sukses. Kalau saya kan gitu. Prinsip saya seperti itu. Jadi faktanya kadang-kadang walaupun seperti ini, orang tua saya kadang-kadang belum tersenyum dengan hasil saya. Berarti kan kita harus meningkatkan lagi bagaimana cara membuat orang tua saya tersenyum. Jadi kategori sukses menurut saya bisa membuat orang tua kita tersenyum. Itu aja saya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Mas terkabul. Yang ada di mana ini? Di luar sana. Mas, bagaimana gimana agar toko saya pembelinya rame dan komplit? Disabari, ditelateni. Seiring berkembangnya waktu, dengan berkembangnya waktu nanti ntar tutorial apa ya? Pengalaman saya kok tutorial. Pengalaman saya nanti tak bagi dengan teman-teman. Real pengalaman saya ini tak bagi dengan teman-teman. Saya emang mulai dari nol dan simak terus. Jangan lupa, makanya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru ya. Teman-teman, terima kasih yang udah komen. Awal modal berapa Mas? Tolong dibikin video ya biar jelas. Terima kasih. Modal awal saya dulu 2015 itu 400.000 Mas. Sebenarnya gini, 2011 saya sudah mulai jualan mantan anyar gitu bro. Mantan anyar saya itu sudah mulai jualan. Ketika jadi pengantin baru kita sudah mulai buka toko. Untuk salah satunya yaitu mengasih pekerjaan istri saya yang ada di rumah, karena saya masih jualan di pasar, itu jualan bapak, ibu dan sebagainya. Untuk awalnya seperti itu. Jadi kita masih jualan di rumah, sedangkan kita masih jualan di pasar, sedangkan yang buka toko adalah istri saya. Saat itu dimodali wong tua, yaitu tempat dimodali oleh bapak ibu, sedangkan kita dimodali dari orang tua kita yaitu tempat wong tuane mbak wedok. Terus dimodali nih kayu, terus esbes dan sebagainya, nggak tahu lah, ntar itu nggak usah saya omongkan. Jadi modal kita sudah ada tempat dan sebagainya, terus kita isi dagangan, modal kita utang ke bapak ibu saya. Jadi dagangan kita ngambil dari bapak ibu, tapi sampai 2015 itu udah bangkrut 2 kali saya. Karena ya kita belajar dari nol kan. Kita belum pernah jualan di toko sembako, kita belum pernah punya pengalaman jualan toko sembako. Kalau saya ketika masih belum punya istri, saya dulu pernah ikut jualan orang di Kalimantan, merantau, ya pernah jualan di pasar. Jadi pengalaman seperti itu saya cakkan di toko. Jadi kita itu pengalamannya otodidak lah. Otodidak, tapi kita punya guru kita yaitu bapak saya sendiri, karena bapak saya sendiri adalah pedagang di pasar.
Setelah itu sampai 2013 akhirnya kita bangkrut, habis diutang orang, terus kita mau muter nggak bisa lagi, ya sudahlah, karena ya wis kita ikhlaskan. Kalau yang sudah seperti itu ya sudah, gimana lagi kan gitu. Sampai kita dimodali lagi sebanyak 1.700.000 kalau nggak salah, itu pengisian ulang toko kita, warung kita itu gagal lagi. 2015 awal kita terpaksa tutup lagi karena yus habis-habis juga duitnya. Nah, setelah 2015 istri saya itu tak tanya, Bu, masih punya duit berapa? Setelah tak tanya gitu, istri saya cuma punya uang 400.000, dan 400.000 itu tak belikan satu item barang. 400.000 tak belikan itu sampai sekarang. Nah, dari 400.000 itu saya satu item barang menjadi 2 item, besoknya lagi tambah lagi. Yang menambah item barang kita itu adalah pelanggan yang beli ke toko kita, Mas, mbok ditambah ini dagangannya, mbok ditambah ini. Jadi saran dan kritik masukan dari orang-orang pelanggan kita dan orang sekitar kita saring, kita cermati, kita laksanakan untuk yang kritiknya membangun dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya perkembangan toko itu mulai dari kecil sampai ke besar itu ya lumayan, satu bangunnya lumayan luar biasa. Mungkin durasinya udah lama ya nih, tapi ya lanjut. Nah, seperti itu, Mas. Jadi modal saya real 2015 dulu adalah 400.000 rupiah. Saya juga ada keinginan buka toko sembako, tapi selalu mikir gak enakan karena ada tetangga yang juga punya toko sembako, rumahnya dekat dengan saya, jadi mau buka seperti itu gimana, takut jadi omongan tetangga yang lain, dan toko tetanggaku itu barangnya gak lengkap. Setelah lihat YouTube Mas ini ternyata untuk segera buka toko sembako, gimana? Jadi kalau kita usaha, gimana menurut saya gini, jadi kalau kita usaha, walaupun kita usaha sama, kalau rezeki itu udah ada yang ngatur kok. Yang penting cara saingan kita. Jadi mungkin kalau saingan ini wajar ya, kalau saya selalu mengibaratkan ini, ada Pak Yai lewat. Pak Yai, saya duduknya seperti ini, mohon maaf Pak, ngapunten. Jadi menurut saya seperti ini, apa ya, sama-sama penjual, sama-sama jualan, sama-sama cari rezeki, golek pangan sak kelametan, podo-podo golek pangan sak kelametan, gue menghidupi keluarga, demi kewajiban kita menghidupi keluarga. Itu kalau menurut saya bagus saja. Yang jelas mungkin Mbak atau Mas nih ya yang komentar ini, mungkin apa ya, yang menjadi awang-awangan ini apa tuh, Mbak? Yang menjadi problem, masalah itu kita itu awang-awangan sebelum bertindak. Oh, apa tuh? Awang-awangan ini apa tuh, Mbak? Awang-awangan itu loh, pokoknya bola. Jadi sebelum berangkat kita itu sudah mikir, lah aku lihat paman buka toko, terus si A si B jagong aku dan sebagainya, nggak usah dipikirkan. Jadi menurut saya kalau perkataan orang dan sebagainya itu kita cermati lah, yang jelas ya wes lah, kita hidup itu sendiri-sendiri, mungkin seperti itu, tapi tanpa orang lain kita juga bisa hidup. Jadi menurut saya, kalau saya sering mengibaratkan seperti ini, setiap manusia yang ada di dunia itu dibawahi nafas itu semuanya orang punya. Jadi yang masih hidup loh ya, nafas itu semuanya kita membawa, kita dikasih oleh Allah. Semuanya orang punya kelebihan, punya mungkin tangan, hidung dan sebagainya. Ya seperti itulah. Jadi mungkin ya wes, untuk rezeki mungkin juga seperti itu juga, kita dikasih Allah untuk kita dibagi oleh Allah. Rezeki itu bagaimana sih? Ya lah, pokoknya kalau sudah rezeki kita nggak akan jatuh ke tangan orang lain. Apapun usaha kita seperti itu. Walaupun dekat, walaupun gimana, malah enak kok.
kayak pasar gitu, deket yang sini jualan ini, situ jualan itu, mungkin sama. Kalau orang dari jauh otomatis langsung datang. Saya sering lihat di pinggiran jalan seperti itu, banyak orang berdagang, enggak mas, banyak orang dagang sama jenis dagangan. Monggo, kenapa rokoknya? Berapa?